Selamat datang di sesi bincang inspiratif kita hari ini. Bersama saya, kita akan mengenal lebih jauh sosok kreatif dari Lumajang yang telah memberikan warna baru dalam dunia musik dan pelestarian budaya. Beliau bukan sekedar musisi, tapi juga peneliti, konservator, dan inovator seni tradisi Indonesia. Mari kita sambut bersama Alfian Sarkel yang lebih dikenal sebagai Sardula Kelana. Ya. Halo Pak. Halo. Selamat siang ya sekarang. Ya, selamat siang. Ya. Oke, Pak Alvin ini tumbuh di keluarga pecinta musik. Seberapa besar pengaruh keluarga terhadap perjalanan Pak Alvin? Oke, ya memang benar. Jadi saya lahir di keluarga yang suka musik ya, tapi bukan pemusik ya. Jadi orang tua saya itu memang kalau bapak saya itu suka main harmonika. Kemudian ibu saya itu juga tim paduan suara ya, tim paduan suara di kantornya. Jadi otomatis saya tumbuh di keluarga yang memang pecinta musik. Ya, jadi ekosistemnya, habitnya juga sudah musik. Iya. Dan kebetulan juga saya 3 bersaudara itu drummer semua. Drummer semua. Ya, jadi kedua kakak saya itu juga drummer. Nah, jadi kalau dibilang pengaruhnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Ya, karena selain bakat yang diturunkan langsung, yang paling penting adalah habit atau ekosistem di dalam keluarga yang akhirnya membentuk saya untuk jadi seorang band musisi. Iya. Oh gitu. Jadi berarti punya 3 bersaudara, kakak semua? 3 bersaudara, iya, saya 3 bersaudara, cowok semua. Itu drummer semua. Drummer semua. Ya, kayak gitu. Berarti ya. Apa kenangan masa kecil yang paling membuat Pak Alvin jatuh cinta pada dunia seni? Apa ya? Ya saya bilang saya ngalir begitu aja sesuai apa yang saya suka waktu itu. Jadi nggak tahu kenapa dulu itu sebelum ke musik ya, jadi saya memang dari kecil itu suka nonton wayang, kayak gitu tuh. Terus suka reog juga. Bahkan sampai sekarang pun saya suka wayang sama reog juga. Nggak tahu kenapa dari hal-hal yang saya suka di waktu kecil itu kemudian selain didukung dengan lingkungan musik di keluarga, akhirnya ya itu sih yang jadi apa ya, yang bisa saya ingat. Saya nggak tahu, pokoknya saya ngalir aja sehingga bakat itu kemudian terbentuk. Iya, terbentuk. Itu yang bisa saya ingat. Jadi saya itu memang dulu itu gak tahu kenapa pokoknya suka aja sama seni gitu. Gak ngerti gitu kan. Langsung aja. Itu sih yang menurut saya yang hal-hal yang sedikit mungkin gak semua orang bisa ngalami itu mungkin ya di waktu kecil. Iya, itu sih. Menyadarinya kapan? Menyadarinya itu yang pasti sudah masuk sekolah ya. Itu kalau saya ingat waktu TK 0 besar deh kayaknya. Iya, itu udah mulai sudah mulai tumbuh seni-seninya. Iya, itu mulai umur segitulah. Ya itu. Oke. Kapan pertama kali Pak Alvin merasa ingin serius menekuni musik? Menekuni musik? Iya. Itu jadi panggung pertama saya itu saya di kelas 3 SMP. Jadi panggung pertama saya adalah acara perpisahan sekolah ya. Oh ya, sudah lumrah ya. Ya itu. Tapi memang sebelum itu saya memang ada minat ke musik itu karena saya merasa kenapa kakak saya harus main drum, kenapa saya enggak gitu. Iya. Nah dari situ saya mulai merasa tertarik. Iya, merasa tertarik dan kayaknya kalau misal saya belajar drum, saya di musik sama kayak kakak saya, kayaknya seru deh. Nah itu mulai itu. Jadi panggung pertama saya dan mulai bermain musik itu di perpisahan sekolah SMP. Drum berarti ya? Iya, main drum. Band sekolah? Iya, band sekolah waktu itu. Gitu. Kenapa akhirnya memilih drum sebagai alat musik utama? Ya itu sebenarnya bukan drum ya. Dulu itu saya tuh punya keinginan saya harus beda sama kakak saya. Gitu. Iya. Jadi pertama kali waktu itu instrumen yang saya suka itu saya bukan suka sih saya pengen jadi gitaris. Oh gitaris. Awalnya, iya awalnya. Gitu. Tapi
bakat berkata lain dan keadaan waktu juga berkata lain. Akhirnya saya di situ memutuskan untuk ya udahlah kalau misal 3 bersaudara drummer semua kayaknya seru ngedrum juga. Seru itu. Jadi terkenal sebagai keluarga drummer. Iya, disitulah akhirnya saya pilih instrumen drum untuk saya tekuni sampai sekarang. Kalau ayah? Kalau ayah tadi kan cuman iseng-iseng aja main harmonika. Jadi pulang kantor beliau main harmonika. Terus memang untuk setiap harinya sebelum berangkat kantor, saya sering menyaksikan mereka berdua itu kadang nyetel lagu-lagu kesukaan mereka gitu. Pagi-pagi. Ya, jadi saya memang bangun tidur sudah dibesarkan di lingkungan. Jadi mau nggak mau saya harus dengar musik. Iya, dari kecil. Dari kecil. Gitu. Itu yang membentuk saya. Akhirnya saya jadi musisi. Musisi drummer. Iya. Bagaimana proses belajarnya Pak Alvin di awal, lebih banyak otodidak atau dibimbing? Ya, yang pasti untuk pertama kali pasti otodidak. Otodidak. Pasti otodidak. Jadi saya itu terstimulus terangsang itu karena kakak saya ngeband, kakak saya yang nomor 2 juga ngeband gitu kan. Bahkan tiap hari mereka obrolannya juga masalah band, masalah musik. Terus, itu. Jadi saya otodidak. Waktu itu memang kakak saya juga instruktur drum ya. Oh iya. Jadi kakak saya juga ngajar. Jadi tapi saya punya rasa gengsi gitu. Kalau semisal saya belajar ke kakak saya sendiri, ya. Jadi mau nggak mau ketika mereka nggak ada di rumah, jadi kebetulan di rumah kan ada studio, ada studio ya. Ada studionya. Jadi ketika mereka nggak ada di rumah, saya itu iseng-iseng masuk, masuk, coba untuk pegang atau coba memukul drum. Nah ternyata dengan seringnya saya mendengar mereka latihan, itu ternyata ketika saya coba untuk main drum, ternyata saya langsung bisa untuk dasar ya. Untuk jadi, dasar. Jadi memang kalau dibilang otodidak ya pasti otodidak. Bisa. Ya otodidak. Gitu. Sebelum nantinya akhirnya saya memang belajar secara kurikulum. Belajar di mana? Itu di salah satu musik education center di Jakarta namanya Farabi. Oh Farabi. Ya, jadi saya memperdalam drum itu memang jauh ya. Jadi sampai Jakarta ya? Ya, udah di Jakarta waktu itu guru saya itu Mas Budi Haryono, beliau adalah ex drummer Gigi dan Tiket. Tiket. Ya itu guru saya dulu. Jadi saya memperdalam secara kurikulum yang pada akhirnya saya mengerti notasi tentang drum, cara mengajar, dan sampai sekarang saya akhirnya jadi pengajar juga. Alhamdulillah. Jadi instruktur drum juga karena memang saya menempuh sekolah drum formal ya. Itu. Jadi berapa tahun buat belajar ngedrum? Kalau belajar main drum, kalau mulai pegang ya, mulai pegang sampai bisa. Saya hitung mulai pegang itu dari ya SMP kelas 3. SMP kelas 3 sama. Kemudian saya memberanikan diri untuk tampil tadi itu di perpisahan itu. Kalau itu tahun berapa ya? Tahun 2000 kalau nggak salah. Jadi sampai sekarang berapa? 26 tahun ya? Iya mungkin. Iya. Jadi saya 26 tahun belajar drum sampai sekarang. Bahkan saya sudah menjadi instruktur pun tetap belajar. Belajar terus. Tantangan terbesar saat mulai serius bermain drum itu apa? Cuman satu kata sih. Apa? Males. Iya sih. Ya, itu lawan terberat. Karena di permainan drum itu kita harus daily, kita harus latihan ya. Kita harus latihan, kita harus ada yang namanya sticking. Iya. Jadi itu sih harus melawan males lawan terberatnya males. Mager. Iya mungkin kalau zaman sekarang mager ya. Kalau dulu itu bukan mager malah keasikan bermain. Sampai akhirnya lupa untuk latihan drum. Keasikan main. Akhirnya kecapean, akhirnya males. Tidur males. Ya, itu. Satu cuma cuma satu, males itu. Siapa sosok yang paling menginspirasi perjalanan musiknya Pak Alvin? Sosok. Dengan tegas saya jawab the one and only kakak saya yang pertama yang sekarang sudah almarhum. Innalillahi. Jadi beliaulah yang selalu menginspirasi itu. Sampai sekarang. Kalau apa namanya? Kalau mengidolakan sosok pemain drum,
luar negeri dan Indonesia banyak. Iya. Tapi yang paling awal ya, mendalam. Itu kakak saya. Berarti kakaknya Pak Alvin ini kayak ikut band apa? Dulu banget ya. Dulu. Iya dulu banget, namanya Beat Boys. Jadi dulu mewakili Lumajang untuk ajang kompetisi apa waktu itu ya? Asian Beat namanya. Iya. Tahun berapa itu? Namanya Beat Boys. Itu tahun saya masih SMA, itu tahun 2002 2001 2002 deh. Itu. Awal-awal 2000-an ya, lah itu. Apa momen pertama yang membuatnya Pak Alvin merasa diakui sebagai musisi? Jadi gini, dulu itu kan akhirnya saya sering ikut kompetisi band ya, atau festival band ya. Jadi dulu itu ya syukur alhamdulillah saya itu sering mendapatkan the best drum. The best drum. Ya sampai 12 kali selama kurun waktu 2002 sampai 2004 atau 2006 ya. Jadi disitulah muncul. Akhirnya kemudian saya sering menjadi opening act dari artis-artis nasional, musisi-musisi nasional yang datang ke Lumajang. Nah di situ akhirnya, kayaknya saya musisi deh. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Menurutnya Pak Alvin, apa yang membedakan musisi biasa dan musisi yang punya jiwa? Oke. Itu sering saya lihat akhir-akhir ini sih. Akhir-akhir ini? Iya. Kalau zaman dulu ya, saya bilang era 90-an akhir dan 2000-an awal itu, memang rata-rata mereka itu benar-benar menekuni bidang yang digeluti, misal musik ya. Jadi kalau bilang apa sih yang jadi pembeda musisi biasa dan musisi yang punya jiwa, satu kelihatan dari konsistensinya. Itu sih saya lihatnya di situ ya. Antara musisi yang memang punya jiwa itu, dia pasti disiplin, dia pasti konsisten, dia pasti sering berlatih, dan bahkan sampai kapanpun itu akan jadi profesi. Nah biasanya yang apa ya, kalau saya bilang yang bukan nggak punya jiwa sih, apa ya? Iya, kayak FOMO-FOMOan aja biasanya. Ini dulu tuh saya punya patokan bahwa bermusik itu lanjut atau enggak setelah kita lulus kuliah mungkin. Gitu. Jadi mereka-mereka yang dulunya ngeband itu atau yang punya harapan jadi musisi itu bisa dilihat mereka berhenti atau lanjut itu ketika setelah lulus kuliah. Itu sih. Berarti kalau ketika mereka lanjut berarti mereka punya jiwa. Betul, otomatis punya jiwa kan. Bagaimana ceritanya Pak Alvin bisa bergabung dengan Sanskerta Ethnic Fusion? Iya. Jadi sebelum cerita itu, jadi Sanskerta Ethnic Fusion ini band saya yang di Jember ya. Band saya yang di Jember. Jadi pada waktu itu saya memang dalam keadaan resign dari band saya yang namanya From This Accident itu. Jadi dulu saya anak emo, anak metal. Anak emo banget. Ya, kemudian saya resign dari situ. Kemudian ada teman-teman dari salah satu UKM yang ada di Universitas Jember itu nawarin saya untuk gabung. Yaitu nawarin gabung ke band yang namanya Sanskerta Ethnic Fusion. Jadi di situ kita memadukan musik modern dan tradisional. Ya makanya ethnic fusion. Berarti ada pakai alat-alat. Iya, ada gamelan, ada ya pokoknya alat-alat tradisi, alat-alat musik tradisi Indonesia. Kenapa resign dari yang sebelumnya? Iya, itu masalah intern ya, masalah intern aja. Toh pada akhirnya saya sekarang pun kembali lagi sama band itu. Punya album baru juga. Boleh dipromosikan? Iya, nanti akan saya sepil di Spotify dan sebagainya. Apa hal baru yang Pak Alvin pelajari dari musik ethnic fusion? Kalau dibilang hal baru enggak juga, karena saya dari kecil juga suka musik tradisi ya. Mungkin hal barunya adalah terkait pengalaman tampil di panggung-panggung besar dengan membawakan musik di mana tradisional dan modern itu jadi satu. Otomatis kan tingkat konsentrasi, kemudian nguliknya itu juga lebih harus disiplin. Karena salah satu contoh ya, misal di situ kan ada kendang ya.
Ada drum juga. Ada. Dua-duanya alat musik perkusi. Iya. Jadi kalau di band ethnic fusion yang ada kendangnya itu kita harus ngalah gitu kan. Oh. Jadi kita nggak harus penuh main drum. Pakai drum. Iya, jadi harus ngalah gantian. Kendang juga. Ya. Nah, mungkin di situ tingkat apa ya? Tingkat menjadi hal barunya. Iya, menjadi hal barunya di situ tuh. Akhirnya menemukan hal-hal baru sambil proses di band itu. Oke. Lebih sulit mana memainkan musik modern atau musik bernuansa tradisional? Sudah pasti tradisional. Kenapa? Ya. Alasannya? Jadi kalau kita mengarah ke sejarah ya, jadi musik modern itu sebenarnya berasal dari musik-musik tradisi. Oh. Ya, jadi otomatis yang duluan itu yang pasti lebih susah. Iya. Apalagi di zaman sekarang orang sudah jarang sekali menyentuh tradisional. Ya, musik tradisional. Iya. Ya, susah karena kita harus ada pakem-pakem tertentu untuk untuk memainkan itu. Ya, itu sih. Kayak ada syarat-syaratnya juga kan pasti. Ya. Terus pernah mengalami kejadian tak terlupakan di atas panggung? Sering kalau itu. Apa itu? Lupa lagu. Lupa lagu. Jadi nggak tiba-tiba ngeblank aja itu. Oh. Ngeblank. Jadi mau nggak mau pertunjukan itu diulang dari awal gitu. Oh, maksudnya dari awal. Lagunya dari awal. Oh, dari awal. Jadi memang murni kesalahan saya sendiri itu. Jadi saya blank. Kok tiba-tiba blank ya gitu. Kok tiba-tiba saya lupa urut-urutan lagunya gitu. Itu sih. Pernah manggung di mana aja berarti? Ya banyak banget ya kalau Seingatnya aja ya. Kalau festival-festival besar itu kayak Jazz Beach atau Jazz Pantai di Banyuwangi. Wow. Kemudian Jazz Market di Bali. Wow. Terus kalau yang lain sebagai solois itu, solois percussionist itu ada Yogyakarta International Street Perform, ada Malioboro Net Festival, ada FKY Festival Kebudayaan Yogyakarta. Berarti sudah sampai mana-mana. Iya, ya? alhamdulillah. Nasional, internasional. Hal paling menantang saat mengajar murid itu apa? Biasanya anak kecil sih. Anak kecil agak susah ya? Iya, karena mereka dunianya masih bermain kan. Iya, masih bermain. Jadi belum pernah tahu proses belajar mengajar. Jadi mereka kadang cuma 15 menit bosan. Mereka udah bosan, mereka pengen pulang. Jadi kita harus jadi apa ya? Guru PAUD ya. Pengajaran anak kecil ya. Tapi akhirnya dari situ saya mengerti bahwa ternyata seperti ini treatment ke anak kecil. Harus hati-hati. Iya, itu sih tantangannya yang. Itu ngajar di mana? Ada les-lesannya atau? Kalau dulu saya di Jember ngajar di salah satu tempat kursus di Jember, namanya House Musik. Kalau sekarang saya buka sendiri. Kadang privat datang ke rumahnya. Ada juga yang di rumah. Kan di rumah juga ada studio. Oh, ada. Ya, oke. Apa prinsip utama yang selalu Pak Alvin ajarkan ke murid-murid? Latihan. Ya harus giat dan tekun latihan. Karena bermain musik itu saya sering bilang ke murid-murid saya bahwa ingat ya bahwa bermain musik itu atau belajar musik itu susah. Iya. Itu dari awal sudah saya bilang ke murid-murid saya bahwa jangan anggap bermain musik itu gampang. Sepele. Jadi bermain musik itu susah. Butuh kedisiplinan, butuh ketelitian. Tapi bermain musik itu akan menjadi mudah ketika kamu suka dan semangat. Menjadi hobi. Gitu. Ya, akan menjadi hobi. Itu sih. Latihan pokoknya. Soalnya saya dulu juga pernah ikut musik piano. Oke. Tapi pernah les piano juga? Karena nggak konsisten ya sekarang udah. Iya kan? Nah, akhirnya kayak gitu juga. Keyboardnya juga di rumah sudah nganggur. Oke. Iya. Kenapa akhirnya milih jalan sebagai street performer dengan bucket drum? Bucket drum, ya. Itu sebenarnya wujud apa ya? Wujud jenuh dan bosan aja main drum sebenarnya ya. Bucket drum itu kan memang sudah ada ya. Memang nggak banyak di dunia itu nggak banyak yang memainkan bucket drum atau drum ember secara street perform ya. Jadi saya ini adalah the one and only. Jadi satu-satunya bucket drummer dari Indonesia. Jadi memang kita di dunia itu nggak banyak. Kalau di luar negeri itu ada Matthew Pretty, ada Phil Bondi, ada Gordo. Kalau di Indonesia ada saya. Ya cuman karena jenuh main drum dan saya bosen ngeband. Jadi saya pengen tampil sendiri, tampil solo.
Berarti kayak di pinggir jalan gitu? Iya, biasanya di pinggir jalan, di Car Free Day, kadang di event juga. Biasanya di mana aja mangkalnya? Jadi dulu itu saya pernah punya project ya, terkait saya pertama kali menekuni bucket drum itu, dulu saya pernah keliling 6 kota. Wow, di mana aja? Di Car Free Day, di Tapal Kuda, Jawa Timur ya. Saya mulai dari Lumajang, kemudian minggu depannya saya lanjut ke Car Free Day Jember, kemudian lanjut ke Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, terakhir di Banyuwangi. Jadi 6 kota waktu itu. Jadi saya keliling secara weekly, tiap minggu saya tiap minggu pindah-pindah. Ya, yang akhirnya viral ketika saya diusir Satpol PP di Banyuwangi. Nah, tapi akhirnya saya bersyukur, dari situ akhirnya semua orang tahu bahwa saya adalah pemain bucket drum. Itu gimana ceritanya kok bisa diusir? Iya, jadi dulu itu di Taman Belambangan Banyuwangi itu nggak boleh yang namanya pengamen. Jadi saya dulu itu dikiranya pengamen. Pengamen. Ya. Astaga. Kemudian saya dibela warga waktu itu akhirnya. Akhirnya saya tetap lanjut memainkan bucket drum dan Satpol PP-nya akhirnya pergi. Terus? Jadi akhirnya saya tetap lanjut. Tetap lanjut. Ya karena semua warga di situ merasa terhibur. Saya dibela warga. Ya. Nah dari situ akhirnya media tahu bahwa oh ini ada pemain bucket drum, dan dari situ saya sering perform di event-event Banyuwangi. Gitu. Waktu itu ya. Ya saya juga bersyukur sih. Alhamdulillah ya. Jadi orang-orang pada tahu sama Pak Alvin. Apa pengalaman paling unik saat tampil di jalanan? Yap, jalanan adalah the real estate bagi saya. Karena saya sering manggung di mana-mana, panggung besar, bertemu dengan crowd atau audiens yang banyak. Tapi bagi saya panggung jalanan adalah panggung yang sesungguhnya. Iya, jadi kita bisa langsung berinteraksi sama dari dekat dan apalagi Solo ya. Solo. Jadi di mana kita juga harus tahu psikologi dari audiens, pokoknya seru lah di jalan itu. Terus apa perbedaan rasa tampil di jalanan dibanding panggung besar? Itu tadi apa ya? Rasa interaksinya lebih. Iya, chemistry dengan audiens itu lebih dalam. Terus kita mau ngapain aja itu bebas kan? Bebas. Ya, kita mau ngajak kolaborasi audiens juga bisa. Jadi dan memang tantangannya lebih sih daripada saya manggung di panggung seperti biasanya ya. Itu. Oke. Tadi kayaknya sempat bawa alat itu, mungkin bisa dipertunjukkan. Oke. Ya, jadi ini alat apa ini? Penasaran sekali. Ini adalah kalau orang Jawa Timur bilangnya rinding ya. Rinding. Jadi dia masuk di instrumen harpa mulut. Harpa mulut. Jadi kalau orang Lumajang dan orang Jawa Timur umumnya bilang alat musik ini alat musik rinding. Atau harpa mulut. Ya, meskipun di Sabang sampai Merauke itu juga punya budaya tradisi atau yang mereka yang memainkan harpa mulut ini. Jadi beda nama tapi sama jenis alat musik. Kalau di Jawa Timur ada yang namanya rinding. Kalau di Bali ada yang namanya genggong. Kalau di Papua ada yang namanya pikon. Kalau di Jawa Barat itu namanya karinding. Terus kalau di Kalimantan Selatan itu mereka menyebutnya kuriding. Ya, kemudian kalau etnis Madura bilangnya rending. Rending. Ya. Ini. Jadi ini adalah alat yang paling kuno sih kalau saya bilang kuno, karena dia cara memainkannya juga ditarik dan memunculkan vibrasi, kemudian kita tangkap dengan rongga mulut. Ya, makanya namanya harpa mulut. Jadi nah, kita bunyikan dulu nih. Nah, kemudian kita taruh di mulut. Pertama saya lihat sih kayaknya itu ada di Papua. Ya, memang di Papua juga ada. Namanya pikon. Namanya pikon. Jadi ini adalah alat musik yang sekarang lagi saya konservasi. Jadi proyek pelestarian di induk organisasi saya yang bentuk ya, namanya Lamayyangan. Jadi Lamayyangan itu sekarang lagi fokus
pelestarian alat musik rinding ini. Jadi ini masih ada di Kabupaten Lumajang, tepatnya di Desa Kalisemut, Kecamatan Padang, dan di Desa Dadapan, Kecamatan Bujalep. Jadi memang alat-alat ini memang sudah mulai punah. Iya, ya, agak kurang sedikit muncul gitu ya. Ya, jadi itulah yang akhirnya membuat saya panggilan jiwa untuk melestarikan melakukan konservasi. Ya, rinding. Berarti ada kayak pembelajarannya gitu atau apa? Iya, setelah saya riset, teman-teman juga bisa lihat video tutorial untuk rinding. Jadi saya bikin video tutorial di YouTube ya. Jadi buka aja tutorial rinding Lumajang. Itu sekitar ada 7 part kalau nggak salah. Itu saya kasih tutorial bermain harpa mulut rinding ini. Ya. Berarti pelestariannya ada di Lumajang ya? Iya, di Lumajang, Jadi kita tergabung, terutama saya tergabung di AHMI. Iya. Asosiasi Harpa Mulut Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu kita di grup WhatsApp itu cuma ada 14 orang. Ya, cuma ada 14 orang termasuk saya. Iya. Jadi saya ini konservator yang ya bisa dibilang mewakili Jawa Timur. Jawa Timur ya. Untuk Jawa Timur. Berarti cuma Jawa Timur dari sampean saja? Ada 2, ada 3 yang saya tahu ya di grup AHMI itu. Ada Mas Bejo di Malang. Iya. Ada teman saya namanya Hewot di Tuban. Kemudian ada saya di Lumajang. Apa latar belakang berdirinya Lamahyangan? Ya itu tadi, karena saya merasa harus ada yang namanya induk organisasi seni untuk mengkonservasi, melestarikan kesenian-kesenian yang memang itu minor dan langka sekaligus sudah hampir punah ya. Jadi di Lamahyangan itu akhirnya saya punya program namanya Langkah Menolak Langka. Langkah menolak langka. Oke. Itu program kita. Iya. Jadi kita di situ tidak hanya rinding Lumajang, tapi juga ada yang namanya kesenian serbung. Ya, itu yang mana Serepoh Bumbung itu di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir. Kemudian ada lagi yang namanya kesenian Tongtong Karapan. Apa itu? Di Desa Bulukobong, Kalisemut juga. Itu alat musik juga? Ya, jadi itu memang kesenian akulturasi dari Madura. Itu kentongan bisa bernyanyi, jadi bernada ya. Kentongan itu bernada, memang dulunya untuk karapan sapi. Ya, dan menurut riset ini di Madura sendiri sudah nggak ada kesenian ini. Sudah nggak ada? Ya, sudah punah? Ya, sudah punah. Jadi kesenian ini masih ada di Desa Bulukobong. Bulukobong itu di mana? Ya, di Kalisemut tadi. Di Kalisemut. Ya, Tongtong Karapan. Teman-teman juga bisa lihat kok. Waktu saya riset sama teman saya dari Amerika, dari Aural Archipelago, namanya Palmerkin. Jadi teman-teman juga bisa lihat itu rinding Lumajang kayak gimana, serbung itu kayak gimana, terus Tongtong Karapan itu kayak gimana. Silakan bisa lihat di YouTube dengan keyword yang saya sebutkan tadi. Kemudian di channel Aural Archipelago. Ya. Itu bisa dicatat guys. Terus tujuan terbesarnya apa mendirikan organisasi itu? Iya, untuk biar instrumen yang katanya udah langka ini ya biar tetap lestari. Ya, tetap lestari dan ya syukur-syukur nanti warga Lumajang semuanya tahu bahwa ternyata di Lumajang masih ada ya alat musik yang katanya ini sudah punah. Sudah mau punah ya. Iya. Bagaimana awal mula Pak Alvin menemukan kembali kesenian serbung yang sudah lama mati suri? Oke, kalau serbung ini adalah proyek riset pertama saya ya. Jadi saya waktu itu pendataan di tahun 2018, tepatnya di bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni 2018, saya mulai itu keliling dan tanya-tanya ke dusun-dusun, ke desa-desa. Saya orangnya kan suka berkelana ya. Suka berkelana. Suka ngebolang gitu ke tempat-tempat, ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Ya syukur alhamdulillah ketika saya berjalan ke selatan Lumajang itu, di Desa Jatimulyo itu saya coba untuk tanya-tanya interaksi sama warga. Dan ternyata mereka bercerita bahwa di sini ada yang namanya kesenian
Bambu tiup, ya. Bambu tiup. Bambu tiup. Jadi serbung itu berasal dari kata serepoh bumbung. Jadi kita singkat namanya serbung. Jadi mereka punya kesenian yang namanya serepoh bumbung atau bambu tiup. Jadi itu cara mainnya gimana? Ya kita dengan meniup bambu besar itu menghasilkan suara kempul dan gong. Meskipun serbung ini ada alat musik pendukung lainnya ya, kayak semacam bambu juga, bukan semacam sih, memang bambu semacam kentongan. Itu ada yang namanya ronang, ada yang namanya kendangnya serbung. Jadi waktu itu pertama kali saya pendataan memang, keliling, dan akhirnya dari situ saya memunculkan kembali, saya menghidupkan kembali, dan ternyata memang kesenian itu, serbung itu sudah mati suri. Bahkan mereka tidak memainkan sama sekali. Akhirnya dari program yang kita tawarkan ke warga, khususnya ke para pelakunya, otomatis kan saya cari para pelakunya. Akhirnya dengan program yang kita buat, akhirnya mereka mau mengadakan dan memunculkan kembali kesenian serbung sampai sekarang. Dan akhirnya alhamdulillah proyek ini berjalan sampai sekarang, riset ini berjalan sampai sekarang. Dan alhamdulillah banyak teman-teman kayak dari sekolah, dari universitas, bahkan dari dosen-dosen, bahkan dari media, dari luar kota dan luar negeri itu datang. Iya, termasuk teman saya Palmerkin dari Amerika itu. Jadi untuk meneliti serbung, ya itu. Berarti sudah mendunia juga ya? Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa nanti cari aja keyword. Kalau dulu di Google, kalau teman-teman cari serbung Jatimulyo tidak akan nemuin apa-apa. Oh iya. Tapi selama riset ini ada, kalau teman-teman cari dengan keyword serbung Jatimulyo, pasti ada. Kalian akan menemukan video, artikel, jadi silakan dibaca. Jadi kembali hidup lagi ya. Tantangan terbesar dalam menghidupkan kembali serbung itu apa? Untuk awal-awal sih memang ini ya, proses meyakinkan ke para pelakunya dan warga sekitar sih. Jadi pada waktu itu, saya itu hampir tiap hari datang ke Desa Jatimulyo. Berangkat habis maghrib, pulang jam 1 malam. Hanya untuk riset, hanya untuk pendekatan ke warga, sekaligus meyakinkan mereka untuk bahwa kesenian ini sangat luar biasa dan harus hidup di desa ini, harus kita adakan lagi. Gitu. Ya itu sih. Mereka? Memang awal-awal saya dianggap remeh sih. Oh iya kah? Ya. Terus? Tapi setelah satu persatu program saya wujudkan, akhirnya mereka percaya bahwa saya memang bersungguh-sungguh di riset ini. Akhirnya mereka mau. Ya, akhirnya udah kayak saudara sekarang, kayak keluarga. Oh iya kan? Ya. Bisa ceritakan pengalaman meriset Rinding Lumajang bersama Palmerkin? Ya, oke. Itu di tahun 2021 ya. 2021. Ini sedikit unik sih, soalnya pada tahun-tahun sebelumnya itu saya udah keliling kemana-mana, tidak nemu yang namanya rinding atau harpa mulut ini di Lumajang. Jadi teman saya yang namanya Palmerkin dari Amerika itu tahu dari postingan warga malahan di YouTube. Terus? Kemudian si Palmer ini coba cari-cari tahu tentang saya, karena dia dapat info bahwa untuk masalah konservasi maupun penelitian terkait kesenian-kesenian yang hampir punah, yang minor, itu silakan aja kamu menghubungi yang namanya Mas Alfian. Gitu. Akhirnya kita kontak di YouTube waktu itu, kita komen-komenan, akhirnya dia datang ke sini. Dia datang ke sini, akhirnya selama 5 hari kita datang langsung ke Desa Kalisemut dan sekaligus juga memperbanyak apa? Rinding yang awalnya hanya satu aja. Cuma satu? Yang dimiliki oleh sang maestro namanya Pak Sutimbang. Jadi cuma satu aja, itu alat itu sudah ada di tahun 74 ya. Jadi Pak Sutimbang itu membuat rinding itu di tahun 74. Kemudian dengan kedatangan kita konservasi, kita ngobrol-ngobrol, kita riset, kemudian kita mediakan, kita promokan. Akhirnya rinding Lumajang sudah mulai bisa diorder. Alhamdulillah. Berarti sudah mulai hidup lagi ya. Ya, dan alhamdulillah rinding Lumajang sudah sampai ke luar negeri. Jadi ada pelaku
bambu ya dari Prancis. Itu secara langsung kontak saya untuk membeli rinding Lumajang untuk saya kirim ke Prancis. Iya. Lalu? Kemudian ada teman saya yang namanya David, itu orang Kanada, juga beli rinding Lumajang. Beli juga. Kemudian ada siapa itu namanya saya lupa, perempuan itu dari London juga sudah saya kirim ke sana. Alhamdulillah. Rinding Lumajang. Jadi berarti di sana juga berproduksi juga kah? Enggak, jadi mereka karena gini, Harpa Mulut itu tidak ada di budaya Eropa dan Amerika. Jadi mereka ingin sekali untuk membeli dan punya sebagai koleksi. Iya, koleksi. Ya, gitu. Jadi mereka beli dari Mas Alvin. Dari saya. Oke, gitu. Apa perasaan Mas Alvin saat kesenian lokal bisa dikenal hingga luar negeri? Yang pasti bangga. Bangga banget ya? Yang pasti bangga. Ya sedikit emosional ini ya. Jadi waktu saya mendirikan Lamayangan itu memang benar-benar saya single factor. Jadi saya sendiri. Kayak berjuang sendiri. Ya, saya jalan sendiri, saya kemana-mana sendiri. Meskipun ada temen itu pun cuma membantu waktu cuma ngantar aja. Tapi semua program, semua apapun yang saya munculkan itu sendiri. Jadi mandiri juga, independen. Saya biayai sendiri juga. Iya. Itu gitu. Yang pasti saya bangga. Alhamdulillah, bangga sekali ya. Bangga, seneng. Campur aduk lah. Menurut Pak Alvin, apa tantangan terbesar melestarikan musik tradisional di zaman sekarang? Yang pasti regenerasi. Itu yang paling susah karena apalagi sekarang sudah zaman digital ya. Teman-teman muda, anak-anak muda juga sudah mulai jarang menyentuh alat tradisional. Alat tradisi. Jangankan mereka belajar atau memainkan atau suka atau meneliti gitu ya. Tahu aja enggak kadang. Tahu aja kadang enggak. Iya. Nah, makanya ya mudah-mudahan nanti harapannya dengan adanya Lamayangan ini teman-teman muda, termasuk ya teman-teman yang ada di SMKN Pasirian, akhirnya yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Alhamdulillah jadi tahu. Ya, jadi susahnya diregenerasi. Regenerasi aja. Apa pesannya Pak Alvin untuk generasi muda agar mau mencintai dan menjaga budaya lokal? Ya, selalu bangga dan dukunglah atau kembalilah ke jati diri bangsa. Anda siapa, kamu siapa? Karena dengan kita kembali ke jati diri bangsa, kita akan menemukan kita itu siapa. Jadi kita tidak mudah untuk terpengaruh. Dan nantinya pasti akan menjadi sesuatu yang besar untuk kalian semua. Sebarat apapun kalian tetaplah melokal. Iya, kan? Itu. Karena sekarang sering terpengaruh oleh barat-baratan ya. Iya. Oke, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Kita closing aja. Oke. Mungkin mau lebih dibicarakan lagi itunya, channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya. Oh iya, enggak sih teman-teman, langsung aja keywordnya Serbung Jatimulyo, Rinding Lumajang. Pasti itu nanti nggak ada video lain selain saya dan teman saya itu. Ya, gitu. jadi cukup itu sih. Kalau memang teman-teman nanti pengen tahu. Instagramnya mungkin? Kalau di Instagram bisa di @lamahyangan. @lamahyangan. Kalau Instagram saya di @alfiansarkel. Tuh, terima bisa kasih. Di follow teman-teman. Ya, bisa di follow. Mungkin tempat itunya, pelestariannya? Lamayangan ada di Jalan Kiai Sujak nomor 17, Dusun Kerajaan, Banjarwaru, Lumajang. Jadi mungkin yang ada yang mau mampir dan penasaran dengan alat-alat yang ada di sana, silakan mampir. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Gini. Kita closing hari ini dengan terima kasih. Dadah semuanya. Dadah.